Halo, perkenalkan nama saya Davina Beatrice Tanpo dari program studi D3 Seni Kuliner kelas C dengan NIM 2300101025. Jadi saya izin menjelaskan tentang kasus dari Speluncean Explorers atau kasus pembunuhan Roger Wetmore oleh rekan-rekannya karena mereka terjebak dalam gua dan tidak ada makanan, tidak ada persediaan apapun, jadi mereka terancam mati kelaparan. Dan saya akan menjelaskan analisisnya menurut pandangan-pandangan etika yang berbeda-beda. Yang pertama ada egoisme. Jadi menurut saya kalau untuk tindakan egoisme sendiri itu dilakukan oleh teman-teman Roger, dan sebenarnya Roger sendiri juga sempat melakukan tindakan egoisme. Jadi awal mulanya kan Roger yang menyarankan untuk melakukan tindakan pembunuhan untuk kanibalisme supaya mereka dapat bertahan hidup. Kenapa menurut saya Roger egois? Karena saat istilahnya awalnya teman-temannya menolak, tapi ya Roger tetap mau, akhirnya ya udah semua teman-teman yang ikut. Dan saat mau dilakukan tindakannya, meskipun mungkin pikirannya Roger itu baik, dia memikirkan pandangan ke depannya gimana, tapi menurut saya di sini dia egois karena di satu sisi awal-awalnya teman-temannya sudah menolak kan, tapi dia kayak masih mau. Kemudian saat teman-temannya mau pasrah menerima gitu, malah Roger yang menolak. Jadi menurut saya di sini dia agak egois. Karena ya dia harusnya kalau emang nggak mau dia bilang dari awal gitu. Dan juga menurut saya teman-temannya egois karena egoisme ini kan, pandangan egoisme itu berfokus pada tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau kebahagiaan pribadi. Jadi ya mereka meskipun tidak sepenuhnya salah, teman-teman Roger menurut saya, tapi mereka juga egois karena pada akhirnya meskipun Roger menolak, mereka tetap membunuh Roger dan memakannya. Meskipun ya Roger sendiri memiliki ininya sendiri gitu. Tapi menurut saya kalau dari pandangan egoisme ini, sebenarnya tindakan teman-teman Roger juga bisa sah-sah saja, karena kayak maksudnya mereka juga dalam situasi genting di mana mereka tuh hampir mati kelaparan. Jadi kayak ya udah, daripada mereka mati kelaparan mendingan mereka ngebunuh satu orang Roger gitu. Nah, ngomong-ngomong soal membunuh satu orang, jadi yang berikutnya itu ada pandangan utilitarianisme atau pandangan yang berfokus kepada hasil atau konsekuensi dari tindakan dengan tujuan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak gitu. Dan menurut saya dalam kasus ini pembunuhan Roger Wetmore itu cukup sulit sebenarnya karena rumit sekali ya. Tapi menurut saya pandangan utilitarianisme ini juga diterapkan di sini karena meskipun mungkin harus mengorbankan satu orang yaitu Roger, tapi dia istilahnya pandangan ini tuh menyelamatkan 3 orang lainnya, rekan-rekannya gitu. Dan sebenarnya kalau dari kasus ini selain egoisme, salah satunya juga utilitarianisme. Karena ya mau gimana pun kalau misalkan Roger nggak berkorban gitu ya, dia nggak terbunuh, teman-temannya nggak akan hidup gitu sampai keluar dari gua. Berbicara soal kebaikan, menurut saya ada juga satu pandangan yaitu altruisme kan. Altruisme ini tuh berfokus kepada kebaikan orang lain dan mengorbankan diri untuk orang lain itu. Meskipun sebenarnya dalam kasus ini nggak ada yang benar-benar mengorbankan diri, tapi kita bisa bilang Roger itu mengorbankan diri karena dia membiarkan dirinya terbunuh dan dimakan oleh rekan-rekannya. Meskipun sebenarnya menurut saya Roger itu enggak yang benar-benar berkorban karena dia bukan mengusulkan kan, tapi memang ya sudah takdirnya dia untuk terbunuh. Jadi menurut saya altruisme ada, tapi bukan sebagai pandangan atau sikap utama yang ada di dalam kasus ini. Dan ya sekali lagi, kalau Roger tidak mengorbankan dirinya, ya kelompok teman-temannya ini nggak akan bisa bertahan sampai mereka dijemput oleh tim yang menyelamatkan mereka. Dan yang dilakukan ini itu bukan untuk kebaikan Roger. Jadi Roger itu memberikan dirinya untuk kebaikan kelompok teman-temannya gitu. Lalu yang terakhir atau pandangan deontologi. Jadi deontologi ini merupakan pandangan yang menekankan kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti terlepas dari konsekuensi atau hasil dari kasus tersebut. Jadi
Sebenarnya menurut saya dalam kasus ini tidak ada deontologi. Kenapa? Karena dalam kasus pembunuhannya itu tidak ada deontologi karena mereka tetap membunuh Roger. Jadi mereka kayak, sedangkan pembunuhan itu adalah hal yang tidak boleh, itu melanggar prinsip hak asasi manusia dan moral gitu kan, etika. Jadi kayak bukan etika tapi moral. Tapi kayak mereka tetap membunuh Roger meskipun mungkin istilahnya sudah ada diskusi soal itu dari awal, tapi ya tindakan mereka salah karena mereka membunuh untuk dimakan. Meskipun ya mungkin mereka dalam situasi yang sangat hidup dan mati, tapi kalau mereka melihat dari sudut pandang deontologi, menerapkan sikap deontologi, mereka harusnya tidak membunuh karena mau mereka mungkin meninggal berempat, tapi yang penting sampai akhir hayat mereka masih bermoral gitu, tidak membunuh makhluk hidup. Tapi kalau dari setelah kasus ini dibawa ke pengadilan dan sudah selesai kasusnya, maksudnya pembunuhan sudah terjadi, menurut saya deontologi ini malah yang menjadi mantapnya gitu. Karena meskipun kita sebagai manusia ada yang berpendapat kayak, oh mereka nggak salah, 3 orang ini nggak salah karena ya mereka mau mati, mau gimana lagi, daripada mereka meninggal mendingan ya korban ini si Roger gitu kan. Dan kayak pembunuhan ini tuh sebenarnya kalau dilogikakan itu masuk akal karena ya membunuh 1 orang ya lebih baik daripada 4-4-nya mati. Dan ya emang mereka membunuh tuh bukan atas dasar niat mereka, tapi karena situasi yang yang mendukung mereka untuk membunuh gitu. Jadi yang memang situasinya yang tidak bisa diajak kerjasama gitu. Tapi pandangan deontologi ini menurut saya di sini itu saat akhirnya ya pengadilan tuh memutuskan ya untuk menghukum dan dengan hukuman gantung mereka karena ya mau bagaimanapun tindakan mereka salah, mereka membunuh nyawa seseorang demi kepentingan mereka. Tapi ya mereka, dunia ini punya aturan, dunia ini punya hukum, punya moral. Jadi ya mau gimana pun, mau terlepas dari situasinya seperti apa, moral hukum itu harus diutamakan. Dan tindakan mereka itu melawan hukum, melawan moral, jadi mereka dihukum. Dan saya akan memberikan pendapat pribadi saya kalau misalkan saya ada di posisi itu. Sejujurnya saya juga bingung sih kalau di posisi itu, tapi kalau buat saya pribadi, saya mungkin pertama-tama akan berdiskusi dulu sampai memang ada keputusan yang dimana semua orang setuju tanpa ada yang paksaan. Dan daripada di tengah-tengah mungkin saya jadi egois, lebih baik dari awal, misalkan nih ya, misalkan ada pandangan kayak kita mau menggunakan utilitarianisme atau altruisme, tapi terlepas misalkan ada yang berpendapat memberi saran untuk melakukan itu, menurut saya kalau dari saya pribadi, saya akan menerapkan deontologi karena mau bagaimanapun kalau misalkan kita gini situasiin deh, kalau misalkan kita setuju nih, kita kayak setuju setengah hati, tapi di tengah jalan kita malah kayak Roger yang dimana dia mungkin takut terbunuh dan memikirkan ke depannya gimana di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah persetujuan itu. Lebih baik kan dari awal ya udah kita bilang aja kita gak mau sama ngelakuin ini karena maksudnya ini melawan moral, melawan hukum, dan ini nyangkutin nyawa manusia. Jadi kayak daripada kita membunuh 1 orang, yang mendingan kita semua selamat sampai akhir gitu. Dan meskipun mungkin akhirnya konsekuensi yang diambil mungkin kita berempat sekarat atau mungkin paling worstnya mati, meninggal, ya lebih baik kita coba bertahan hidup sampai akhir dulu, dan baru kalau misalkan mungkin ada yang meninggal duluan baru bisa dimakan dagingnya begitu. Tapi ya yang utama itu adalah menerapkan moral dan peraturan yang sudah dibuat, itu tidak membunuh sesama manusia meskipun sangat genting situasinya. Karena bagaimanapun kalau memang sudah, menurut saya, kalau memang sudah waktunya mati, kita akan meninggal. Tapi kalau misalkan belum, siapa tahu kita masih bisa diselamatkan begitu. Sekian dari saya, terima kasih.